Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad David Setiawan dari kelas PJJ D3A Politeknik Negeri Surabaya. Saya akan menjelaskan kecerdasan buatan tentang set algoritma 1 dan 2. Set algoritma 1 kasusnya yaitu seperti berikut ini. Dan di sini ada pohon tree, yaitu S mempunyai cabang A dan B, dan A mempunyai cabang B dan D, dan B mempunyai cabang C dan D, mempunyai cabang C mempunyai cabang D dan Z, dan D mempunyai cabang Z. Dan mulai ke S mempunyai cabang A, di situ ada D mempunyai cabang C dan Z, C mempunyai cabang Z. Dan kanannya yaitu S mempunyai cabang B, B kemudian mempunyai cabang A dan C, A mempunyai cabang D, dan D mempunyai cabang C dan Z, dan C mempunyai cabang Z. Dan kanannya lagi itu ada C mempunyai cabang D dan Z, dan D mempunyai cabang A dan Z. 1. Metode breadth first search, yaitu metode yang jalannya zigzag seperti gambar berikut. S mempunyai cabang A dan B. Kita menemukan dulu dari A lalu ke B, dan B ke B lagi kirinya, yaitu lalu ke kanan lagi D, A, C, lalu ke kiri lagi ke C, ke kanan lagi C, dan sampai menemukan Z. Algoritma breadth first search. Di sini S mempunyai A dan B, dan A mempunyai B akan ditulis lagi, dan A mempunyai B dan D. B akan ditulis lagi. B mempunyai cabang A dan C, B akan ditulis lagi. Dan B mempunyai cabang C, D mempunyai cabang C dan Z. 2. Metode depth first search, yaitu metode yang berjalan dengan satu arah seperti gambar berikut ini. S mempunyai A dan cabang A dan B, dan kita menyelesaikan dengan cara satu arah. S lalu menuju A, lalu menuju B, lalu menuju C, lalu menuju D sampai dengan Z, sampai menemukan Z tersebut. Algoritma depth first search, yaitu S mempunyai cabang B, dan B akan ditulis lagi. A mempunyai cabang B dan D, B mempunyai cabang C, dan cabang A di B akan ditulis lagi. Lalu C mempunyai cabang D dan Z, dan cabang A akan yaitu D dan B akan ditulis lagi. Lalu D mempunyai cabang Z, dan cabang A akan ditulis lagi D dan B tersebut seperti gambar berikut ini. Metode best first search, yaitu metode yang berjalan mengikuti nomor yang kecil terlebih dahulu, seperti S mempunyai nilai, S ke B mempunyai nilai 2, dan S ke A mempunyai nilai 4.
dan S akan berjalan menuju yang terkecil dulu, yaitu B ke C itu mempunyai nilai 7, B ke A mempunyai nilai 1. B tersebut akan menuju A, dan A akan menuju D, dan D ke Z itu mempunyai 5, dan D ke C akan mempunyai 2, dan D memilih jalan yang D ke C karena lebih kecil, dan sampai menemukan nilai Z tersebut. Algoritmanya yaitu seperti S mempunyai nilai B dan A, B mempunyai nilai A dan C, A ditulis lagi, dan A menuju D. D mempunyai nilai C dan Z. CA itu dari S dan B, dan langsung menuju C. C mempunyai nilai Z, dan D ditulis lagi, lalu CA ditulis lagi. Lanjut ke metode hill climbing. Di sini sama dengan base first, yaitu perbedaannya terdapat pada jarak yang telah ditempuh. Base first itu menyimpan data, dan hill climbing itu tidak. Perbedaan dari hill climbing dengan base first ini sama, yaitu S mempunyai 2 cabang, yaitu A dan B. S ke A itu mempunyai 4, dan S ke B itu mempunyai 2. Dia lebih memilih jarak yang lebih kecil, yaitu ke B, lalu B ke A itu mempunyai 1, B ke C dan mempunyai 7, sehingga B memilih ke A karena data paling kecil, lalu A mempunyai cabang D. D ke C itu mempunyai nilai 5, sedangkan D dan C mempunyai nilai 2, sehingga D memilih C, dan C langsung ke Z sampai mempertemukan Z. Algoritmanya seperti berikut ini. S mempunyai cabang B dan A, dan lalu B mempunyai cabang A dan C. A ditulis dari cabang S, lalu A mempunyai cabang D. C dan A itu dari cabang B dan S ditulis kembali, lalu D mempunyai cabang C dan Z, dan CA ditulis kembali dari cabang B dan S, lalu C ke Z. CA itu mempunyai cabang dari D, A, dan dari atas S, mulai dari S tersebut. Lanjut ke metode branch explore. Di sini masih sama seperti metode branch explore. Yang membedakan terdapat tambahan, yaitu melakukan pemilihan jarak di setiap kota lanjutannya. Di sini S 0 karena belum melakukan pencarian, lalu ini S ke B itu mempunyai nilai 2, sedangkan S ke A itu mempunyai nilai 4, dan S lebih memilih ke B karena jarak lebih dekat, dan B itu mempunyai nilai B ke C itu mempunyai 7, sedangkan B ke A mempunyai nilai 1, B mempunyai 2, dan sama jarak tempuhnya seperti yang di samping adalah 5, ini 7, 3, dan 9. Sedangkan lalu A mempunyai nilai 3 di sini menuju D, dan D sama seperti yang di samping, jarak tempuhnya adalah C mempunyai nilai 12, C mempunyai 9, Y 12, D 6, D 11, dan Y 11, dan D mempunyai cabang
Y dan C. D mempunyai nilai 6, sedangkan D ke Z mempunyai 5 dan D ke C mempunyai 2. D lebih memilih C karena jarak tempuhnya lebih dekat, dan C mempunyai nilai 8. Seperti yang di samping adalah D sama saja jarak tempuhnya adalah 14, Y 14, Y 12, dan Y 12, A 14, Y 16, dan lebih memilih C sebagai itunya, lalu menuju Y. Y mempunyai nilai 10. Algoritma Brent-Elsborn yaitu S mempunyai nilai cabang S dan B dan SA, lalu SB mempunyai nilai S, B, A, dan SBC. SA itu diambil dari S, mempunyai cabang dari S, lalu SBA mempunyai SBAD, SA, SBC itu mempunyai dari SB, dan S, SBAD itu mempunyai SBADC, mempunyai cabang SBADC dan SBADZ, dan SA, SB, SBADC itu dari SA ini, dan SBC itu dari SB dan S, lalu SBADC memilih SBADCZ. SBADCZ itu dari cabang SBAD, dan SBC itu dari cabang SB dan SA dari S. Lanjut ke metode dynamic programming, metode yang mirip dengan Brent-Elsborn. Perbedaannya hanya terdapat pada data biaya dari stage ke stage lainnya. Di setiap stage dipilihnya yaitu dengan biaya minimum yang telah ditempuh sebelumnya, dimana kalau Brent-Elsborn itu semua stage menyimpan data biaya, sedangkan dynamic programming hanya menyimpan data terpilih di setiap biayanya di stage terakhir yaitu Y. Di sini S nilainya 0 karena S belum melakukan pencarian. S mempunyai cabang A dan B. S itu ke A itu mempunyai nilai 4, dan S ke B mempunyai nilai 2, dan S lebih memilih ke B karena nilainya lebih rendah. B mempunyai nilai cabang C dan A. B ke C itu nilainya 7, sedangkan A mempunyai nilai 1. B lebih memilih A karena nilainya lebih 1. Seperti yang di samping adalah B nilainya 5, D nilainya 7, A nilainya 3, dan C 9. A mempunyai nilai 3, dan A menuju ke D. D mempunyai 2 cabang yaitu Z dan C. D ke C mempunyai nilai 5, dan D ke C mempunyai nilai 2. D lebih memilih nilai 2 karena nilainya lebih kecil dari D ke Z, sama dengan di samping. Seperti di samping, C mempunyai nilai 12, C 9, dan Y 12, D 11 dan Y 11, dan C mempunyai nilai 8. C ke Z mempunyai nilai 2. Di algoritma dynamic programming, S mempunyai nilai cabang SB dan SA. SB mempunyai cabang SBA dan SBC. Kenapa SBC dicoret? Karena nilainya lebih rendah dari SBA. SBA terpilih dan SBC terpilih, jadi dicoret. SBA mempunyai cabang SBAD, lalu mempunyai cabang SBADC dan SBADZ. Kenapa dicoret? Karena nilainya besar, lebih kecil dari SBADC, jadi
SPAD lebih memilih SPADC. SPADC lalu mempunyai cabang SPADCZ. Search algoritma 2. 1. Buatlah graf ruang keadaan untuk permasalahan petani dan barang bawaannya di atas. Dari sana buatlah tree-nya. Saya membuat graf seperti berikut. DA, yaitu keterangan DA adalah daerah asal, A adalah angsa, S adalah serigala, P adalah petani, G yaitu pagi, DT yaitu daerah tujuan. Tree-nya seperti berikut. DA mempunyai cabang A dan B, dan A mempunyai cabang S dan B, dan S mempunyai cabang G dan P dan DT. A mempunyai cabang B, P mempunyai cabang D, lalu G mempunyai cabang S dan DT. Lalu menuju P mempunyai cabang A, dan A mempunyai cabang S mempunyai cabang G, dan G mempunyai cabang DT. G mempunyai cabang S, dan G mempunyai cabang DT, dan S mempunyai cabang A. 2. Dari tree yang telah Anda buat, pada nomor 1 tuliskan perubahan byte untuk mencari buah jika algoritma yang digunakan depth first. Saya menggunakan algoritma depth first karena penggunaan metode algoritma depth first adalah pencarian ke dalam dengan sisi pertama kali, yaitu grafnya seperti berikutnya. 3. DA mempunyai A dan B, dan ini menggunakan depth first, jadi DA menuju ke A, lalu A menuju ke S, dan S menuju G dan B, G lalu B, B itu ke atas lagi lalu menuju DT. Algoritma seperti berikut. DA mempunyai A dan B, dan A mempunyai S dan B, B adalah dari DA. Ditulis lagi S dan punya G, G, P dan B itu dari A dan DA. G mempunyai cabang B dan DD. B ini dari A dan DA. 3. Dari tree yang telah Anda buat, pada nomor 1 tuliskan perubahan byte untuk mencari goal jika algoritma yang digunakan byte first. Saya menggunakan algoritma byte first karena ini algoritma yang sangat mudah, yaitu algoritma zigzag. DA menuju A, lalu A itu ke B, lalu B ke S, lalu S ke B, lalu B ke A, lalu G, lalu ke kiri lagi, lalu kanan G, S, lalu sampai menemukan DT. Algoritmanya seperti berikut. DA mencari cabang AB, dan A mempunyai cabang SB. B ditulis lagi karena di sini ada DA menuju B. P mempunyai cabang A dan G. SB itu dari cabang A, SB ditulis lagi. S mempunyai cabang G, dan B mempunyai cabang G. A lalu A mempunyai cabang S, dan G mempunyai cabang S dan DT. Tugas 4. Buatlah graf ruang keadaan untuk permasalahan teko di atas. Dari sana buatlah tree-nya. Saya menjawab graf seperti berikut ini, yaitu
dengan keterangan 0,0 adalah kondisi awal, 4,0 adalah isi teko A penuh, 0,3 isi teko B penuh, 1,3 adalah sebagian air keluar dari teko A, lalu 2,1 sebagian air keluar dari teko B, 0,3 membuang air ke tanah mengosongkan teko A, dan 2,0 membuang air ke tanah mengosongkan teko B, dan 3,0 membuang teko B ke teko A hingga penuh. Bornya seperti berikut ini. (0,0) mempunyai cabang 4,0 dan 0,3. 4,0 mempunyai cabang 1,3 dan 1,3 mempunyai cabang 0,3. 0,3 mempunyai cabang 2,1 dan 3,0, dan 3,0 mempunyai cabang 2,0, 2,1 mempunyai cabang 2,0. Lalu ini 0,3 mempunyai cabang 3,0, 2,1 dan 1,3. Lalu 1,3 mempunyai cabang 4,0 dan 4,0 mempunyai cabang 0,0. Sedangkan 2,1 mempunyai cabang 2,0. 3,0 mempunyai cabang 2,0. 5. Dari tree yang telah Anda buat pada nomor 4, tuliskan perubahan path untuk mencari goal jika algoritma yang digunakan diverse. Jawabannya saya seperti berikut ini. Kenapa saya menggunakan diverse? Karena penggunaan metode algoritma diverse adalah pencarian ke dalam dengan sisi pertama kali, yaitu grafnya seperti berikut ini. 0,0 itu mempunyai 4,0 dan 0,3, dan saya menggunakan diverse itu lalu menuju dalam satu arah menuju 4,0, 1,3, 0,3, lalu sudah menemukan jawabannya, yaitu 2,1. Algoritmanya seperti berikut ini. 0,1 mempunyai cabang 4,0 dan 0,3. 4,0 mempunyai cabang 1,3. Lalu 1,3 mempunyai cabang 0,3. Lalu 0,3 mempunyai cabang 2,1 dan 3,0. Nah, dari tree yang telah Anda buat pada nomor 4, tuliskan perubahan path untuk mencari goal jika algoritma yang digunakan diverse. Saya menggunakan algoritma diverse, yaitu pencarian dengan cara zigzag seperti berikut ini. Dari 0,0 mempunyai cabang 4,0 dan 0,3. Pencariannya seperti berikut ini, yaitu 0,0 lalu 4,0 dan 0,3. Lalu 0,3 lalu menuju ke kiri 1,3, lalu menuju ke kanan 1,3, lalu menuju ke kanan lagi 2,1, dan sini menemukan jawabannya 2,1. Algoritmanya seperti berikut. 0,0 mempunyai cabang 4,0 dan 0,3. 4,0 mempunyai cabang 1,3 dan 0,3 mempunyai cabang 1,3, 2,1 dan 3,0. Suatu proses dapat dinyatakan sebagai serangkaian perubahan dari suatu keadaan state ke dalam keadaan lainnya. Tentukan urutan proses dengan biaya minimum yang memerlukan perubahan dari keadaan A ke Z dan Z menggunakan metode Bus-Bus. Biaya dinyatakan dengan jarak antara dua model, yaitu grafnya seperti berikut ini. Tree-nya seperti berikut ini. A mempunyai cabang B dan C.
A mempunyai B, A ke B itu biayanya 3, sedangkan B mempunyai cabang C dan D. B ke C itu mempunyai biaya 6, sedangkan C ke E mempunyai biaya 3. Lalu C ke E mempunyai cabang 2 yaitu D dan G. E ke D mempunyai cabang 5, mempunyai biaya 5, dan sedangkan E ke G mempunyai biaya 2, sedangkan D mempunyai cabang F dengan biaya 3. F mempunyai 2 cabang yaitu G dan Z. F ke Z mempunyai biaya 2, sedangkan F ke G mempunyai biaya 6. E ke G mempunyai biaya 2. G ke F mempunyai 2 cabang yaitu F dan Z. G ke Z mempunyai biaya 3, sedangkan G ke F mempunyai biaya 6. F ke D mempunyai biaya 5. B ke D mempunyai biaya 4, sedangkan D mempunyai 2 cabang yaitu E dan F. D ke E mempunyai biaya 5 dan D ke F mempunyai biaya 3. E ke mempunyai 2 cabang yaitu C dan G. E ke C mempunyai biaya 3, sedangkan E dan ke G mempunyai biaya 2. G mempunyai 2 cabang yaitu Z dan F. G ke F mempunyai biaya 6, sedangkan G ke Z mempunyai biaya 3. F ke D mempunyai biaya 3, mempunyai cabang 1. Lalu F mempunyai 2 cabang yaitu G dan Z. F ke Z mempunyai biaya 2, sedangkan F ke G mempunyai biaya 6. G ke E mempunyai biaya 2 dan E ke C mempunyai biaya 3. A ke C itu mempunyai biaya 5. C mempunyai 2 cabang yaitu B dan E. C ke B mempunyai biaya 6, sedangkan C ke E mempunyai biaya 3. E mempunyai 2 cabang yaitu D dan G. E ke G mempunyai biaya 2, sedangkan E ke D mempunyai biaya 5. D ke B, D mempunyai 2 cabang yaitu B dan F. D ke B mempunyai biaya cabang 4. D ke F mempunyai biaya 3, sedangkan F mempunyai cabang G dan Z. F ke G mempunyai biaya 6, sedangkan F ke Z mempunyai biaya 2. G ke Z mempunyai 2 cabang yaitu F dan Z. G ke F mempunyai biaya 6, sedangkan G ke Z mempunyai biaya 3. F mempunyai cabang 1 yaitu D dengan biaya 3. D mempunyai cabang B dengan biaya 4. B mempunyai cabang D dengan biaya 4. D mempunyai cabang E dan F. D ke E mempunyai biaya 5, sedangkan D ke F mempunyai biaya 3. E mempunyai cabang 1 yaitu G mempunyai biaya 2, sedangkan G mempunyai biaya cabang 2 yaitu F dan Z. G ke F mempunyai biaya 6, sedangkan G ke Z mempunyai biaya 3. D ke F mempunyai biaya 3, sedangkan F mempunyai 1 cabang yaitu G, dengan F ke G dengan biaya 6, sedangkan G ke E mempunyai 2 cabang yaitu E dan Z. G ke E mempunyai biaya 2, sedangkan G ke Z mempunyai biaya 3. Metode Best-First yaitu metode yang penggunaan metode algoritma adalah pencarian ke dalam dengan sisi pertama kali, yaitu grafnya seperti berikut ini. Di sini kan ada ini mencari Z yang lebih dekat seperti berikut ini. A mempunyai cabang B dan C. A ke C dengan biaya 5, sedangkan A ke B mempunyai biaya 3. B memilih A graf B karena lebih sedikit. B mempunyai cabang D karena B mempunyai 2 cabang yaitu C dan D, karena B
lebih dekat ke D daripada B ke C, yaitu memilih D. D mempunyai dua cabang yaitu E dan F. D lebih memilih F karena biayanya lebih kecil daripada D ke E, yaitu 3. F mempunyai dua cabang yaitu G dan Z. Kenapa? F ke G biayanya lebih besar daripada G, jadi F memilih GZ langsung, yaitu dengan biaya 2. Z algoritmanya metode Beresford seperti berikut ini. A mempunyai cabang B dan C, sedangkan B mempunyai D dan C, sedangkan D mempunyai F dan E. C ini dari A. Efek C ditulis lagi dari metode B, jadi cabang B. Lalu F mempunyai cabang Z dan G. E ditulis lagi karena E terdapat dari D dan C terdapat dari B. 7B. Lakukan langkah pencarian untuk graf di atas dengan menggunakan metode Branch and Bound with Dynamic Programming. Selanjutnya adalah metode Branch and Bound, di mana Branch and Bound memiliki persamaan sama halnya dengan Devers, hanya saja dapat melakukan pemilihan penyimpanan data biaya di setiap state tujuan dengan biaya minimum yang telah ditempuh sebelumnya, yaitu grafnya seperti berikut ini. Tree-nya seperti berikut ini. A mempunyai biaya 0 karena belum melakukan pencarian. A mempunyai nilai cabang C dan B. A ke C mempunyai biaya 5, sedangkan A ke B mempunyai nilai biaya 3, dan A lebih memilih ke B dengan biaya 3, dan B mempunyai biaya 3, sama dengan halnya barisnya adalah menyimpan biaya 5, C yang menyimpan biaya 5. B mempunyai dua cabang yaitu D dan C. B ke C itu mempunyai biaya 6, sedangkan B ke D mempunyai biaya 4, dan B lebih memilih D karena biayanya lebih sedikit dibanding B ke C. D mempunyai nilai 7, sama halnya garis di samping. C mempunyai nilai 9, dan B mempunyai penyimpanan nilai 11, dan E mempunyai penyimpanan nilai 8, biaya 8. D ke E itu mempunyai biaya 5, sedangkan D ke F mempunyai biaya 3. D lebih memilih ke F karena biayanya lebih sedikit daripada D ke E. F mempunyai biaya penyimpanan 10, sedangkan E mempunyai halnya garis di samping adalah E mempunyai biaya penyimpanan 12, E mempunyai biaya penyimpanan 12, dan D mempunyai biaya penyimpanan 12, D mempunyai biaya penyimpanan 13, dan G mempunyai biaya penyimpanan 10. F mempunyai dua cabang yaitu G dan Z. F mempunyai dua cabang yaitu G dan Z. F lebih memilih Z karena biaya lebih sedikit daripada biaya F dan G yaitu 6. Jadi F lebih memilih G, Z, dan lalu melakukan penyelesaian. Sama halnya Z memiliki biaya penyimpanan 12, sedangkan G memiliki biaya penyimpanan 16. Algoritmanya seperti berikut. A mempunyai cabang A, B, dan AC. AB mempunyai cabang A, B, D, dan ABC. Kenapa dipilih AB bukan AC? Karena ini 3.
lebih sedikit. Lalu kenapa tak milih ABC? Karena ABD lebih sedikit, yaitu 7. ABD memiliki cabang ABDF nilai 10. ABDF mempunyai nilai ABDFY dan ABDFG. Lanjut, metode dynamic programming. Metode ini mirip dengan metode algoritma branch and bound. Hanya saja perbedaannya terdapat pada penyimpanan biaya dari satu state ke state yang lainnya. Di setiap state terpilih dengan biaya yang minimum yang telah ditempuh sebelumnya, di mana branch and bound di setiap state-nya satu baris dengan state terpilih semua menyimpan data biaya. Sedangkan dynamic programming hanya menyimpan data terpilih di setiap biayanya antara state di baris tujuan atau Z. Tree-nya yaitu A dengan biaya 0 karena belum melakukan pencarian. A mempunyai cabang B dan C. A ke C itu mempunyai biaya 5, sedangkan A ke B itu mempunyai biaya 3. Dan A lebih memilih B karena biayanya lebih rendah, yaitu 3. B mempunyai cabang C dan D. B ke C mempunyai biaya 6, sedangkan B ke D mempunyai biaya 4. B lebih memilih ke D karena biayanya lebih rendah. B mempunyai cabang E dan F. D mempunyai cabang D ke E mempunyai biaya 5, sedangkan D ke F mempunyai biaya 3. D lebih memilih F. Di sini D mempunyai penyimpanan biaya 7, seperti yang di samping ini. Sebarisnya yaitu ada C yang memiliki penyimpanan biaya 9, dan sebaliknya ada B memiliki penyimpanan 11 dan E memiliki penyimpanan 8. Lalu F mempunyai biaya 10. Kenapa tidak ada biaya di sini? F lebih milih ke Z karena lebih menyelesaikan langsung daripada terus mencari ke yang lainnya. F mempunyai biaya 10 dan F ke Z mempunyai biaya 2. Algoritmanya seperti berikut. A mempunyai cabang AB dan AC. AB. Kenapa AB bukan AC? Karena AB mempunyai nilai terendah, yaitu 3. AB mempunyai cabang ABD dan ABC. ABD mempunyai nilai 7, dan ABC mempunyai nilai 9. Kenapa dicoret? Karena tidak terpilih. ABD mempunyai cabang ABDF. Lalu ABDF mempunyai cabang ABDFG dan ABDFG. Kenapa ABDFG dicoret? Karena biayanya lebih besar, dan lebih memilih ABDFG karena biayanya lebih kecil. 8. Buatlah semua kemungkinan jalan di dalam game NIM dengan jumlah batang 11. Dari semua kemungkinan jalan tersebut, berikan semua nilainya dan berikan salah satu contoh bagaimana permainan berjalan. Di sini jawaban saya yaitu ada 11 batang. Dalam 11 batang tersebut ada 10, 1, 9, 2, 8, 3, 7, dan 4, 6, 5 maksimalnya itu, dan minimalnya ada 9, 1, 1, 8, 2, 1, 6, 4, 1, dan 7, 2, 2, dan 7, 1, 3, lalu 6, 2, 3. Maksimalnya lagi yang baris 4 yaitu
8111, lalu 7211, lalu 5411, lalu 7121, lalu 6221. Contoh permainan berjalan. Jika pihak lawan memilih 0-1 pada langkah pertama, maka komputer akan memilih kondisi yang mempunyai nilai 1, yaitu 821. 9. Suatu permainan game dapat ditelusuri secara optimal dengan menggunakan prosedur alfa-beta pruning. Jelaskan langkah-langkah hampiran untuk pohon di bawah ini. Inilah gambar pohon dari jawaban saya. Di lift 3 itu dapat angka 8. Pertama angka 8 dan di bawahnya ada lift lagi, yaitu level 4, yaitu 4 dan 8. Kenapa lebih memilih 8? Karena 8 lebih besar daripada 4, dan di sampingnya 7 dan 2. Kenapa lebih memilih 7? Karena 7 lebih besar daripada 2. Dan sampingnya kenapa memilih nilai 12? Karena 12 lebih besar daripada 1. Dan di sampingnya lagi ada 21. Kenapa lebih memilih 21? Karena lebih tinggi nilai 21 daripada 5. Dan di atasnya lagi minimax level 2. Kenapa memilih 7? Karena 7 lebih rendah daripada 8. Dan di sampingnya lagi, kenapa memilih 12? 12 lebih kecil daripada 21. Dan liftnya dan naik lagi masalah level 1 liftnya, yaitu kenapa memilih 12? Karena 12 lebih besar daripada 7, dan di puncak ada 12. Algoritma. Hampiri node pertama hampiri node pada lift dengan nilai 4. Naik ke parent pada level 3. Masukkan nilai 4. Hampir 8. Karena 8 lebih besar dari 4, maka ganti parent dengan 8. 2. Setelah lift pertama terhampiri, naik lebih tinggi ke level 2, masukkan nilai 8. 3. Hampiri node ketiga pada lift dengan nilai 2. Naik ke parent pada level 3, masukkan nilai 2. Hampiri 7, karena 7 lebih besar daripada 2, maka ganti parent dengan 7. Ketiga, hampiri node kelima pada lift dengan nilai 12. Naik ke parent pada level 3. Masukkan nilai 12, hampiri 1, karena 12 lebih besar daripada 1, maka parent tetap dengan nilai 12. Hampiri node ketujuh pada lift dengan nilai 21. Naik ke parent pada level 3. Masukkan nilai 12, hampiri 5, karena 21 lebih besar daripada 5, maka parent tetap dengan nilai 21. Jika kita menghampiri lift berikutnya, kita mencari yang lebih tinggi atau lebih besar dari 21, maka node 8 level 4 kita potong. Begitupun lift selanjutnya pada level 4 yang bernilai lebih kecil daripada 21, maka kita potong. Algoritma 1. Masuk pada level 2, kita mencari yang lebih besar daripada 7, maka kita potong lift kedua dengan nilai 12 dan 21. Kemudian lanjut lift selanjutnya dengan nilai 5, maka parent pada
level 2 bernilai 5. Kemudian not ke-6 kita potong karena pada lift 4 nilai not lebih kecil 21. Lanjut ke lift berikutnya, tidak kita hampiri karena 12 lebih besar daripada 7. 2. Lanjut ke level 1, mencari yang lebih kecil 15 sehingga pada lift 12 kita potong. Dan ketiga, kemudian level paling atas di tree yaitu level 0, dimana mencari yang terkecil dari level di bawahnya yaitu level 1 yang nilainya adalah 12. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.